Bruce Lee lahir pada tahun 1940 di San Francisco, Amerika Serikat, 4 bersaudara. Ayahnya bernama Lee Hoi Shuen dan ibunya bernama Grace Ho. Ayahnya adalah seorang seniman opera Kanton, sekaligus pemeran dalam film-film berbahasa Kanton. Keluarga Lee sedang mengadakan tur pertunjukan opera ke Amerika Serikat ketika putra mereka lahir. Anak itu diberi nama Bruce Lee Zun-fan. Pada usia 3 bulan, Bruce Lee dibawa pulang ke Hong Kong dan tinggal sampai berusia 18 tahun. Kondisi masa kecilnya sakit-sakitan dan lemah. Ibunya harus terus merawatnya. Ia adalah anak yang rapuh, bahkan ia termasuk anak yang susah makan. Sehingga ketika ia terlibat perkelahian ala jalanan, ia mengalami kekalahan. Akhirnya pada usia 13 tahun, Bruce Lee menjadi murid Yip Man, guru aliran Kung Fu Wing Chun. Selama 5 tahun, Bruce Lee belajar Kung Fu. Kondisi fisiknya semakin membaik dan sehat. Bruce Lee juga berguru pada Master Kung Fu Xiu Hon Sung dan mampu menguasai 30 jurus Xiu Hon Sung dalam 3 malam saja. Tidak hanya mahir bela diri, ternyata dia pintar juga menari cha-cha. Bruce Lee sangat menyukai dunia akting. Menginjak usia 18 tahun, Bruce Lee telah tampil di 20 film. Namun begitu, kedua orang tuanya sedikit kecewa karena nilai pelajaran di sekolahnya tidak begitu bagus. Bruce Lee menguji keahlian kungfunya dalam perkelahian yang sesungguhnya. Ia pun terlibat dalam perkelahian jalanan. Polisi bahkan pernah memberikan peringatan kepada ibunya, jika Bruce Lee tidak menghentikan ulahnya maka ia akan ditahan. Lalu ayahnya membuat keputusan untuk mengirim Bruce Lee ke Amerika agar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Ia pun berangkat ke San Francisco dengan naik kapal laut. Setelah menyelesaikan SMA, Bruce Lee masih giat berlatih fisik. Baginya tidak cukup sekedar menjadi ahli seni bela diri yang baik. Ia harus menjadi yang terbaik. Bruce Lee kemudian pindah di rumah Ruby Shaw di Seattle. Sementara ia memfokuskan diri untuk belajar sambil melakukan berbagai macam pekerjaan seperti pelayan di restoran dan mengantar koran. Bruce Lee belajar di Universitas Washington, jurusan filsafat. Dengan dasar kemampuan sebagai ahli bela diri, ia menulis banyak esai tentang kungfu beserta filosofinya. Di universitas itu, ia bertemu dengan sesama teman dari Asia bernama Taki Kimura yang pernah mengalami serangkaian serangan rasialis. Bruce Lee memotivasi Kimura untuk meningkatkan harga dirinya dengan cara berlatih kungfu. Inilah cikal bakal sekolah seni bela diri kungfu, dan tak lama kemudian sekolah itu pun berdiri. Sekolah ini terbuka untuk umum atau bagi siapa saja yang berminat. Pada tahun 1961, ia berjumpa dengan seorang gadis yang bernama Linda Emery. Mereka pun jatuh cinta, menikah, lalu lahirlah Brandon, disusul dengan Shannon 2 tahun kemudian. Pada tahun 1964, dalam sebuah turnamen karate, Bruce Lee mendemonstrasikan jurus pukulan 1 inci yang legendaris. Bruce Lee berkenalan dengan seorang produser film bernama William Dozier. Bruce Lee menandatangani kontrak dengan Dozier selama 1 tahun. Pada tahun 1966, pembuatan serial The Green Hornet dimulai. Bruce Lee berperan sebagai Kato. Pertama kali dalam proses pembuatannya, mereka kesulitan untuk merekam adegan Bruce Lee yang terlalu cepat. Jadi mereka memintanya untuk lebih lambat. Serial film The Green Hornet sukses dan mendapat banyak sambutan dari penonton.
Bruce Lee membuka sekolah kungfu lagi yang bernama Lee Zun Fan Kung Fu Institute. Disinilah Bruce Lee belajar menggunakan senjata nunchaku atau double stick. Ia juga menciptakan teknik Jeet Kune Do, teknik memotong serangan. Pada tahun 1967, Bruce Lee membintangi film A Man Called Ironside. Sebagai seorang master martial arts, Bruce Lee sering melakukan adegan berbahaya sendiri tanpa stuntman. Film The Big Boss dirilis pada tahun 1971 dan mendapatkan sukses besar di Hong Kong. Pada bulan September 1971, Bruce Lee pindah ke Hong Kong bersama keluarganya. Dia membuka perusahaan sendiri karena ingin menulis skenario, menyutradarai sekaligus membintangi film selanjutnya. Film kedua dengan Golden Harvest berjudul Fist of Fury. Film ini ternyata lebih sukses dari film pertamanya, sehingga memecahkan rekor box office. Film ketiga, ia kembali bekerja sama dengan Raymond Chow. Ia tidak saja menulis naskah film The Way of the Dragon atau Return of the Dragon, tetapi ia juga memproduksinya. Film ini pun sukses dan memecahkan rekor box office. Pada tahun 1972, Bruce Lee mulai memproduksi film The Game of Death. Kerjasama pertama antara produser film Hong Kong dan Amerika. Film ini pun kembali menuai sukses. Produksi film berikutnya yaitu Enter the Dragon. Proses pembuatan Enter the Dragon menemukan banyak kendala dan cukup membuat Bruce Lee frustasi. Akhirnya, film ini dapat dirilis di Hollywood Chinese Theater pada bulan Agustus 1973. Namun sayangnya, Bruce Lee tidak dapat menyaksikannya. Pada tanggal 20 Juli 1973, Bruce Lee mengalami sakit kepala. Ia dianjurkan untuk meminum obat penghilang rasa sakit yang bernama Equalgesic. Setelah meminum 1 pil, ia tertidur dan koma. Ia tidak bisa bangun kembali dan dinyatakan meninggal dunia. Hasil penelitian forensik menyatakan bahwa kematian Bruce Lee akibat hipersensitif terhadap obat tersebut yang mengakibatkan pembengkakan di dalam otak yang berujung pada koma dan kematian.